Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita punya materi yang Anda bagikan nih. Beberapa halaman awal dari buku The 48 Laws of Power. Penulisnya Robert Greene, diproduksi oleh Just Elfers. Yang kita pegang ini halaman judul, info penulis, ada ucapan terima kasih juga, sama daftar isi. Daftar isinya ada ringkasan singkat hukum-hukum pertama. Jadi misi kita kali ini, coba bongkar inti buku ini tuh apa sih? Kenapa juga kok banyak yang tertarik? Langsung dari sumber awal ini aja. Tepat sekali. Kita lihat siapa orang di baliknya, terus fondasi pemikirannya kayak gimana, ya dari materi awal ini. Fokusnya bukan soal kita setuju atau enggak ya sama hukumnya, tapi lebih ke memahami aja apa sih yang disajikan di awal ini buat Anda. Oke, siap. Mari kita bedah ya. Jadi Robert Greene ini kan penulisnya. Latar belakangnya studi klasik. Itu kan berarti dia dalami sejarah Yunani kuno, Romawi, filsafatnya gitu ya. Pernah juga jadi editor di Esquire, terus penulis naskah drama. Produsernya Just Elfers. Agak unik ya, latar belakangnya bukan dari katakanlah sekolah bisnis atau politik gitu. Gimana menurut Anda pengaruh studi klasiknya itu? Nah ini menarik. Studi klasik itu kan sering banget bahas soal kisah-kisah kekuasaan, strategi, sifat manusia dari zaman dulu. Jadi ini bisa kasih Greene semacam perspektif sejarah yang luas gitu loh. Tentang pola kekuasaan yang ya gitu-gitu aja dari dulu. Bukan cuma teori modern. Terus produksi oleh Elfers yang kita tahu sering bikin buku visualnya kuat. Kayaknya juga ada penekanan di cara penyajiannya, strukturnya biar menarik itu. Lalu di ucapan terima kasih nih, ada beberapa yang cukup menarik perhatian saya. Greene berterima kasih ke Anna Biller, bantu edit dan riset. Terus ada Michelle Schwartz yang ngenalin dia ke Elfers di Fabrica. Fabrica itu kan sekolah seni di Italia ya, tempat ide buku ini katanya lahir. Tapi yang paling wow, ini dia. Makasih juga ke orang-orang yang katanya memanipulasi, menyiksa, dan menyakitinya. Mereka disebut inspirasi. Ini gimana ya? Intens banget ya rasanya ya. Betul, betul. Sangat intens. Pengakuan itu sinyal kuat sih soal nada bukunya. Sangat pragmatis. Atau ya mungkin bisa dibilang agak sinis. Pragmatis di sini maksudnya lebih fokus ke hasil, ke efektivitasnya, strategi, kadang mengesampingkan moral konvensional gitu. Mengubah rasa sakit jadi inspirasi buat paham kekuasaan. Ini sejalan lah sama pandangan dunia nyata yang kadang keras. Referensi ke Italia Fabrica itu juga sedikit. Mengingatkan ke Machiavelli mungkin ya. Filsuf Italia yang terkenal itu. Yang misahin politik sama moral demi kekuasaan. Oke. Sekarang kita intip hukum-hukum pertamanya dari daftar isi. Hukum 1, jangan pernah melebihi sang master. Intinya sih bikin atasan kita ngerasa superior, nyaman gitu. Hukum 2, jangan terlalu percaya pada teman, pelajari cara memanfaatkan musuh. Wah, katanya teman bisa iri, tapi mantan musuh justru bisa lebih loyal karena perlu buktiin diri. Hukum 3, sembunyikan niat Anda. Jaga biar orang lain nggak tahu tujuan kita sebenarnya. Nah, coba perhatikan polanya di sini. Ketiga hukum awal ini kan sangat defensif ya kelihatannya. Fokusnya di manajemen persepsi, terus hubungan personal yang penuh hati-hati. Hukum 1 soal jaga perasaan atasan. Hukum 2, realisme ekstrim soal teman dan musuh. Jangan naif lah intinya. Hukum 3 soal kontrol informasi. Kayak lagi bangun benteng pertahanan awal gitu kan? Iya, bener juga. Lanjut ya. Hukum 4, selalu katakan lebih sedikit dari yang diperlukan. Jadi ngomong dikit biar kelihatan kuat, misterius. Hukum 5, reputasi sangat penting, jaga dengan nyawa Anda. Reputasi itu kunci kekuatan, katanya. Hukum 6, cari perhatian dengan cara apapun. Pokoknya jangan sampai nggak kelihatan atau dilupakan. Nah, yang ini mulai kerasa beda ya. Lebih proaktif gitu. Iya, betul. Ada sedikit pergeseran di sana. Hukum 4 memang masih soal kontrol ya. Tapi 5 dan 6 itu lebih ke membangun citra secara aktif. Memproyeksikan diri. Jadi, kalau kita rangkum nih, 6 hukum pertama ini, ya berdasarkan sumber ringkas yang Anda punya ini, fondasi kekuasaan menurut Greene itu kayaknya dimulai dari kontrol ketat soal gimana Anda dilihat orang. Jaga atasan, jaga reputasi, cari perhatian. Terus, gimana Anda berhubungan sama orang lain? Waspadai teman, manfaatkan musuh, dan terakhir, gimana Anda kelola informasi? Sembunyikan niat, bicara seperlunya. Intinya semua soal persepsi dan strategi interpersonal dulu.
sebelum masuk ke aksi yang lebih besar mungkin ya. Tapi ingat ya, ini kan baru ringkasan singkat dari daftar isi. Detil sama nuansanya pasti ada di dalam bab-babnya nanti. Jadi, intisarinya apa nih dari halaman-halaman awal ini buat Anda? Kalau buat saya pribadi sih, ini kayak sinopsis awal panduan main kekuasaan yang, wah, sangat strategis, dingin, dan melihat interaksi manusia itu kayak medan taktis gitu. Latar belakang studi klasiknya itu seolah ngasih bobot sejarah ke pandangan ini. Bikin penasaran banget sih, jujur aja. Walau baru lihat sampul sama daftar isinya. Memang provokatif. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat fokus awal yang kuat banget di persepsi, citra, manuver halus dalam komunikasi, kayak tadi, jangan melebihi master, katakan lebih sedikit. Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih Anda melihat, atau jangan-jangan tanpa sadar ikut main juga, dalam dinamika kayak gini di interaksi sehari-hari? Bahkan mungkin di situasi yang kelihatannya biasa aja, nggak ada perebutan kekuasaan yang jelas. Seberapa besar sih peran permainan persepsi ini sebenarnya? Sesuatu untuk dipikirkan ya.